Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Dari Jakarta sampai daerah, ribuan orang turun ke jalan. Gedung-gedung dan fasilitas umum dibakar, aparat bentrok sama massa. Bahkan ada korban jiwa. Ironisnya, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Tapi malah berubah jadi bulan perlawanan rakyat. Semua satu teriakan kecewa sama wakil rakyat yang seolah lupa siapa sebenarnya yang mereka wakilin. Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Percikan utamanya adalah kebijakan tunjangan perumahan DPR 50 juta rupiah sebulan dan tunjangan beras 12 juta per bulan. Bayangin aja, pas banyak orang kehilangan kerja, wakil rakyat malah dapat fasilitas jumbo. Nggak cuma itu, 15 Agustus 2025 lalu, di dalam gedung parlemen, para wakil rakyat asik joget-joget sambil ketawa-ketawa. Sementara di luar, rakyat lagi pusing mikirin harga sembako naik, biaya sekolah mahal, dan cari kerja susah. Penambahan anggaran untuk DPR tahun 2025 ini bertolak belakang banget sama kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto. Dan yang bikin makin panas, video beberapa anggota DPR yang seolah cuek beredar luas di tengah masyarakat. Mereka seakan gak peduli sama kondisi rakyat yang lagi susah. Ini ibarat nyiram bensin ke api yang udah lama nyala. Ya, saya kira memang ada kemarahan publik ya Mas. Ada kemarahan publik yang mendorong publik kemudian melakukan demonstrasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan ini bentuk dari akumulasi kemarahan ya. 25 Agustus 2025, massa turun ke jalan. Tuntutannya batalkan tunjangan rumah DPR, buka transparansi gaji dan gagalkan rencana kenaikan gaji anggota dewan. 2 hari kemudian, 28 Agustus, giliran buruh yang turun. Mereka protes soal outsourcing, stop PHK, tolak upah murah dan minta upah layak dinaikkan. Selesai buruh, giliran mahasiswa, menyusul kelompok lain. Awalnya damai, tapi sorenya kondisi mulai panas. Massa manjat pagar DPR, lempar batu dan botol. Polisi balas dengan water cannon dan gas air mata. Bentrokan makin meluas sampai Senayan dan Selipi. Malah makin ricuh, mobil rantis Brimob ngebut ngindarin massa. Naas, mobil berbahan full baja dan anti peluru seberat hampir 12 ton itu melindas seorang driver ojol, Afan Kurniawan, sampai meninggal. Videonya langsung viral. Tragedi ini sekaligus jadi titik eskalasi kemarahan massa. Malam itu juga, markas Brimob Polda Metro Jaya di Jalan Usman Harun Senen, Jakarta Pusat, dikepung lautan pengemudi ojol berjaket hijau. 29 Agustus, situasi makin gak terkendali. Gelombang protes menyebar ke banyak titik. Teriakan di jalan berubah nggak cuma soal DPR lagi, tapi juga teriakan polisi pembunuh yang menggema di tengah demonstran. 28 malam sampai 29 itu yang berbeda sama sekali. Beda dari awalnya tuntutan itu kan diarahkan ke DPR. 29 malam sudah tuntutan itu tidak semata diarahkan ke DPR, tapi fokusnya justru bergeser ke kepolisian. Tuntutan yang pertama dia sampaikan adalah tuntutan keadilan dan transparansi atas meninggalnya Afan. Kita demo kemanapun Bapak yang alami. Sekarang kami datang ke Bapak nggak mau temui kami. Karena aksi represif polisi, BEM UI dan BEM seluruh Indonesia sambangi Polda Metro Jaya Jumat sore. Mereka bawa 5 tuntutan. Polri harus bertanggung jawab atas kekerasan dan penahanan massa, copot Kapolda dan Kapolri, hukum anggota yang melakukan kekerasan, bebaskan semua demonstran yang ditahan, dan reformasi institusi Polri. Aksi ini berlangsung sampai tengah malam. Kobaran api dan asap menyelimuti Polda Metro Jaya, menambah ketegangan di tengah kerumunan massa. Kemarahan massa bahkan menjalar ke Polres dan Polsek. Kantor polisi di berbagai titik jadi sasaran amukan. Dalam tekanan politik, Div Propam Polri cepat merilis tampang 7 anggota Brimob Polda Metro yang diduga terlibat kasus tewasnya Afan Kurniawan. Anggota Brimob pengemudi rantis ngaku sengaja menabrak karena berupaya menyelamatkan penumpang di dalam mobil baja itu dari lemparan batu dan bom molotov.
Di sisi lain, mobil rantis Brimob sesungguhnya didesain anti peluru. Muncul pertanyaan mengapa rantis ini bisa bergerak sendiri gitu loh. Dalam rangka apa seperti itu. Kalau kemudian muncul insiden, memang personil di dalam kendaraan itu juga memang harus dimintai pertanggungjawaban karena dia adalah pelaku dari insiden yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa seperti itu. Terlepas dari itu, kalau merujuk SOP, ini ada kesalahan dari kepala satuan tugasnya, atasannya langsung, atau atasan 2 tingkat ke atas. Makanya peraturan Kapolri tentang pengawasan melekat itu sangat penting untuk diterapkan. Tapi faktanya kan tidak demikian. Yang seringkali yang dikorbankan adalah personil pelaku yang ada di lapangan, tapi kepala Kasatgasnya, kemudian kepala satuannya, ini tidak dimintai pertanggungjawaban. Bagaimanapun juga organisasi ini tanpa ada pertanggungjawaban akan memunculkan problem yang berulang terus-menerus. Semua orang mengenang kepergian Afan Kurniawan, anak muda 21 tahun, driver ojol yang tewas dilindas rantis Brimob di saat dia lagi cari nafkah. Kejadian itu memang pergi lagi ngantar ini paket. Oh, lagi antar paket ya. Cuman begitu di sana kejebak, dia nggak bisa keluar. Sebenarnya dia nggak ikut demo. Cuman karena masyarakat tuh diuber sama polisi sampai ke dalam, disemprot pakai gas air mata itu. Akhirnya para ibu-ibu masyarakat di situ keluar. Oke. Nah, para pendemo di luar pun ikut marah. Akhirnya kalang kabut tuh polisi. Ketabrak lah ini cucu. Kemarahan massa udah nggak bisa lagi dibendung. Gak cuma dari kalangan ojol, tetapi meluas ke pelajar, mahasiswa, buruh, dan masyarakat dari berbagai lapisan, semua bersatu menuntut keadilan dan pertanggungjawaban aparat. Usai memakan korban, Presiden Prabowo Subianto akhirnya muncul dan angkat suara. Sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Malamnya Prabowo datang bertakziah. Besoknya giliran Ketua DPR Puan Maharani yang datang. Dia menyampaikan duka dan permintaan maaf atas kekurangan DPR dalam menjalankan tugas. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Ucapan duka dan janji perubahan datang dari pemerintah dan DPR. Tapi bagi rakyat yang kadung marah, merasa semua itu belum cukup. Tuntutan mereka tetap sama, keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto dan jajaran legislatif untuk segera memenuhi tuntutan masyarakat. Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan warga, mulai dari atasi krisis lapangan kerja, batalkan rancangan KUHP, hentikan semua program strategis nasional maupun program pemerintah yang merusak lingkungan dan merampas hak hidup masyarakat adat. Bahas dan sahkan segera RUU perampasan aset yang mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Hentikan pengelolaan anggaran negara yang bertolak belakang dengan prinsip efektif dan efisien dan kebijakan pajak yang berkeadilan. 5 hari dalam kekacauan, gak ada sedikit pun ruang diskusi terbuka antara demonstran dan para wakil rakyat. Sebagian dari anggota dewan diduga malah pergi ke luar negeri. Tiba-tiba, massa bergerak mendatangi rumah anggota DPR yang belakangan jadi bulan-bulanan netizen. Mulai dari Ahmad Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah. Bahkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani gak luput dari aksi massa. Mereka menerobos masuk dan menjarah barang-barang yang ada di dalam rumah. Di balik ini semua, nggak sedikit yang menilai kalau gelombang unjuk rasa yang berujung anarkisme di Jakarta ini nggak murni ekspresi spontan rakyat.
Ada dugaan situasi ini jadi ruang bagi aktor-aktor oportunis. Co-founder ISES Khairul Fahmi menilai motifnya nggak tunggal. Berarti ya ini turning point ya, gitu ya. Disitulah kemudian muncul ruang untuk aktor-aktor oportunis gitu ya, untuk menjadi situasi yang kayak kita lebih sampai daerah-daerah kecil yang kayaknya kok sulit ya membayar mereka sampai membakar, merusak, itu kan terjadi. Nah ini yang tujuannya beragam, artinya bisa bermacam-macam. Mulai yang sekedar taktis ya cuma untuk kriminal katakan gitu, kriminal tadi, atau sampai dengan kemudian ya memang membuat kekacauan yang lebih strategis sehingga terjadi delegitimasi terhadap Polri dari pemerintah secara keseluruhan. Presiden Prabowo akhirnya buka suara. Prabowo minta supaya masyarakat percaya kalau pemerintah akan selalu memperjuangkan rakyat. Prabowo juga minta jangan mau diadu domba. Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Gelombang protes ini menunjukkan satu hal, rakyat bisa bersatu kalau rasa keadilan dipertaruhkan. Tapi di tengah kericuhan, jangan sampai kita diadu domba. Jangan sampai tuntutan rakyat tenggelam. Karena dari awal suaranya jelas, batalkan privilege DPR, hentikan kekerasan aparat, dan tegakkan keadilan buat korban. Pertanyaannya sekarang, apakah suara rakyat benar-benar akan didengar? Atau lagi-lagi cuma gema di jalanan?